Assalamualaikum. Halo semua, bertemu lagi di channel Potret Hari, channel yang membahas seputar tempat main anak-anak dan traveling yang bisa jadi rekomendasi teman-teman Potret Hari. Hai Potriers, gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sehat sehingga bisa beraktivitas kembali. Dan pastinya bisa mengikuti perjalanan Potret Hari kali ini. Pada video kali ini, Potret Hari akan mereview salah satu playground indoor terbesar di Jakarta Pusat yang berada di pusat perbelanjaan Mall Tamrin City. Playground ini baru dibuka tanggal 9 Agustus 2024 ya Potriers. Namanya adalah Tamrin Garden Eat and Play. Playground ini bertema garden dengan tempat yang sangat luas dan juga permainan yang lengkap ya Potriers. Mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua semuanya dapat bermain di Tamrin Garden Eat and Play ini ya. Jadi bagi bunda-bunda yang ingin shopping tapi anak-anak juga happy, sekarang bisa nih, sambil bundanya belanja, anak-anak ditemani ayahnya bisa bermain di Garden Eat and Play ini. Karena selain tempat bermain, di dalam playground ini juga terdapat banyak booth makanan dan banyak juga gazebo untuk duduk-duduk sambil menunggu anak-anak bermain ya Potriers. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan share channel Potret Hari ya Potriers, supaya channel Potret Hari semakin berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman Potret Hari. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Mall Tamrin City nih Potriers. Selanjutnya menuju ke tempat parkir. Di Mall Tamrin City ini juga disediakan tempat parkir untuk wanita atau perempuan ya Potriers. Saat Potret Hari ke Mall Tamrin City ini sekitar jam 10 pagi ya Potriers. Jadi masih enak, suasananya belum terlalu ramai. Untuk lokasi playground Garden Eat and Play ini berada di Mall Tamrin City lantai 3 Blok F ya Potriers. Bisa diakses menggunakan lift dari area parkir atau bisa melalui lobi Ladies Market. Playground ini cukup ramah untuk lansia dan difabel ya Potriers. Jadi bagi lansia pun bisa untuk menemani anak atau cucunya ya. Karena masih di jam 10 pagi, saat kami sampai di playground Garden Eat and Play ini, suasananya masih cukup sepi ya Potriers. Jadi bagi Potriers yang ingin bermain lebih leluasa, bisa dimulai dari jam 10 pagi ya Potriers. Keuntungan bermain di pagi hari, suasana tidak terlalu crowded. Anak-anak bisa mencoba lebih banyak permainan dan tentunya tidak berebutan dengan pengunjung yang lain ya Potriers. Sebelum bermain, jangan lupa kita beli tiketnya dulu Potriers. Harga tiketnya adalah Rp45.000 per orang. Nah ini untuk anak di atas 1 tahun, wajib berbayar ya Potriers. Dengan Rp45.000 kita dapat bermain mulai dari becak mini, mandi bola, main sepeda, dan berbagai macam permainan lainnya. Setelah membeli tiket, kita bisa langsung masuk ke area playgroundnya ya Potriers. Jangan lupa sebelum bermain, kita dapat meletakkan sendal, sepatu ke area locker. Nah kebetulan area locker ini tidak dikunci ya Potriers, jadi usahakan jangan meletakkan barang berharga ke area locker. Yuk Potriers, kita lihat dan berkeliling ada permainan apa saja di Tamrin Garden Eat and Play ini. Bisa dilihat ya, banyak sekali permainan yang ditawarkan di Garden Eat and Play ini. Untuk playgroundnya cukup luas ya, dengan tampilan warna-warni dan lampu yang cantik sekali. Karena banyak permainan sampai bingung nih, Mas Ryan dan adik Rafan mau main apa dulu. Sebelum kita melihat anak-anak bermain, kita lihat dulu nih Potriers, seperti apa Tamrin Garden Eat and Play ini.
Pertama, Ade Rafan mencoba sepeda putar. Untuk sepeda putar ini bisa dimainkan oleh beberapa orang ya Potriers. Jadi kita mengayuh sepeda tetapi hanya berputar-putar di tempat. Selanjutnya, Mas Ryan dan Ade Rafan mencoba permainan putaran UFO. Pada putaran UFO ini, anak-anak berputar-putar seperti UFO ya Potriers. Kalau untuk seumuran Mas Ryan, putaran UFO ini kurang menarik ya. Tapi untuk menemani Adik Rafan, Mas Ryan ikut berputar di permainan putaran UFO ini. Selanjutnya kita ke area permainan untuk anak-anak terutama yang berumur 1-5 tahun. Nah, ini kita lihat area permainannya ya Potriers. Di area permainan ini terdapat area untuk menyusun Lego. Nah, ini ada mejanya dan juga kursi. Jadi bagi anak-anak yang ingin menyusun Lego bisa menggunakan area ini ya. Masih di area yang sama, di sini juga terdapat permainan bola warna-warni ya Potriers. Jadi bagi pemain yang akan bermain, ini bisa masuk ke dalam, kemudian bisa bermain bola warna-warni. Masih di area permainan untuk usia 1-5 tahun, di sini juga terdapat rumah fiber, kemudian terdapat mobil-mobilan. Selain itu terdapat juga motor-motoran yang bisa dimainkan tentunya oleh anak-anak berusia 1-5 tahun ya Potriers. Di permainan ini sudah termasuk di tiket seharga Rp45.000 tadi ya Potriers. Jadi apabila anak-anak berumur 1-5 tahun, menurut Potret Hari dengan tiket Rp45.000 itu cukup ya untuk bermain di Tamrin Garden Eat and Play. Selain itu terdapat juga permainan berbayar lainnya Potriers. Jadi di luar harga tiket masuk Rp45.000, terdapat permainan tambahan. Nah, untuk permainan tambahan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki oleh Potriers. Seperti permainan go-kart ini. Untuk permainan go-kart hanya boleh dimainkan oleh anak-anak dengan tinggi maksimal 165 cm dengan usia di atas 6 tahun. Permainan ini juga sangat seru sekali ya Potriers. Kalau tadi di permainan sebelumnya Mas Ryan terlihat tidak semangat, begitu bermain go-kart bersama Adik Rafan terlihat semangat sekali. Untuk go-kart yang digunakan ini juga menyesuaikan dengan usia anak-anak ya Potriers. Seperti Mas Ryan ini menggunakan go-kart yang lebih kencang jalannya ya dibandingkan dengan go-kart yang digunakan oleh Adik Rafan. Jadi sebelum bermain kita bisa pilih go-kart yang sesuai. Setelah bermain go-kart, Mas Ryan dan Adik Rafan lanjut bermain motor dino. Untuk motor dino sendiri bisa dikendarai oleh 2 anak ya. Dengan mengendarai motor dino ini, kita bisa berputar-putar di area Tamrin Garden Eat and Play. Setelah bermain motor dino, lanjut ke area sepeda. Kalau untuk sepeda ini sudah masuk ke dalam tiket Rp45.000 tadi ya Potriers. Kita bisa melihat berbagai macam sepeda yang lucu-lucu bentuknya ya. Di sini anak-anak bebas memilih dan bermain dengan sepeda yang disuka.
Kemudian jangan lupa untuk bermain di sini harus bergantian ya Potriers, karena jumlah sepedanya yang memang terbatas. Setelah bermain sepeda, anak-anak lanjut bermain becak mini. Mas Ryan menggowes becak mini, sementara adik Ravan duduk di depan. Untuk bermain becak mini ini, Potriers tidak dikenakan tambahan biaya lagi. Jadi permainan becak ini sudah termasuk ke dalam harga tiket masuk sebesar 45.000 tadi yang dibayarkan di awal. Jadi Potriers bisa bermain becak mini sepuasnya. Setelah bermain becak mini, anak-anak lanjut bermain rainbow slide atau biasa dikenal dengan perosotan pelangi. Dengan menggunakan rainbow slide atau perosotan pelangi, kita dapat meluncur dengan berkecepatan tinggi. Untuk perosotan ini cukup panjang ya Potriers. Untuk sekali meluncur, satu ban bisa digunakan untuk 2 orang. Oh ya Potriers, saat ke atas ini harus hati-hati ya kepala kita, karena semakin ke atas ini plafonnya semakin pendek. Nah ini Mas Ryan dan Ade Ravan akan mencoba berdua dalam satu ban. Bersiap? Oke, kita meluncur Potriers. Setelah puas bermain rainbow slide, anak-anak menggunakan sepeda menuju ke perahu setir. Nah, kita akan melihat bagaimana permainan perahu setir. Selanjutnya kita bermain perahu setir. Nah, kalau perahu setir ini kita harus mengeluarkan biaya tambahan ya Potriers di luar dari harga tiket masuk Rp45.000. Permainan perahu setir ini bisa dimainkan lebih dari satu pemain ya Potriers. Nah, kalau menurut Potret Hari ini semakin banyak orang semakin seru bermain di permainan setir perahu ini. Yang menarik dari permainan ini, kita seperti benar-benar sedang mengendarai perahu. Karena kemana gerak perahu bergantung dari arah kita menggerakkan setirnya Potriers.
Selanjutnya ini ada dino potriers yang sedang mencari mangsa. Nah, kalau di sini potriers bisa foto bersama anak-anak ataupun keluarga. Selanjutnya main apa lagi? Nah, kalau ini adalah permainan rainbow car. Nah, sama seperti dengan go-kart, untuk bermain rainbow car ini kita perlu membayar biaya tambahan. Karena untuk permainan rainbow car ini tidak termasuk dengan harga tiket masuk 45.000 tadi ya potriers. Permainan rainbow car ini membantu anak-anak meningkatkan koordinasi gerak tangan dan mata. Nah, permainan ini juga cukup menyenangkan dan menghibur ya bagi Mas Ryan dan adik Rafan. Di rainbow car ini, Mas Ryan dan adik Rafan memilih mobil bajak laut yang dimodifikasi ada senjata untuk menembak musuhnya ya potriers. Nah, seru banget ya berputar-putar pada area permainan yang sudah disediakan. Untuk permainan rainbow car ini tidak seperti bom car ya, jadi kita berusaha jangan sampai bertabrakan dengan pengendara yang lain. Selanjutnya, Mas Ryan dan adik Rafan bermain balon air. Untuk permainan balon air ini sangat menyenangkan ya potriers, terutama ketika balon berputar-putar dan berputar-putar di atas air. Di dalam balon air dapat dimainkan lebih dari satu pemain ya potriers. Jika bermain lebih dari satu orang, untuk bermainnya kita harus bekerja sama ya potriers, supaya balon air dapat digerakkan. Saat kita berada di dalam balon air ini juga dikunci oleh petugas ya potriers, agar kita dapat bermain dengan nyaman dan aman.
Setelah bermain balon air, lanjut bermain ke area mandi bola. Di area mandi bola ini banyak permainan seperti ball shower, di mana anak-anak dapat merasakan hujan bola. Lanjut, Mas Ryan adik Rafan bermain pada layar besar. Ini seperti games yang bisa digunakan untuk anak-anak bermain dengan cara melempar bola-bola yang ada atau langsung bersentuhan dengan layarnya ya Potriers. Di area mandi bola ini juga terdapat slide atau perosotan mini yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Masih di area mandi bola, di sini juga terdapat rumah-rumahan yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk bermain rumah-rumahan atau bermain umpat-umpatan seperti Mas Ryan dan adik Rafan. Selanjutnya terdapat wahana trampolin. Di wahana trampolin ini anak-anak bisa loncat-loncat sambil bermain. Di area permainan trampolin ini harus berhati-hati ya Potriers, jangan sampai bertabrakan dengan yang lain. Untuk area trampolin ini juga cukup luas, terdapat 6 bagian yang berbeda. Setelah lelah mencoba berbagai macam permainan, saat ini adik Rafan sedang bersantai dulu di ayunan. Kalau yang ini terdapat permainan mini bom-bom. Nah, untuk permainan mini bom-bom ini diutamakan untuk anak di bawah 6 tahun ya Potriers. Selanjutnya terdapat bom-bom car. Nah, kalau bom-bom car ini permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak maupun dewasa ya Potriers. Untuk bermain dikenakan tambahan biaya ya Potriers. Selanjutnya terdapat permainan bungee jumping. Di bungee jumping ini kita dapat melakukan lompat setinggi-tingginya dan rasakan sensasi adrenalin yang luar biasa. Permainan bungee jumping ini juga membantu anak-anak mengatasi ketakutan terhadap ketinggian atau situasi ekstrim ya Potriers. Tapi hati-hati juga Potriers, karena plafon yang ada ini tidak terlalu tinggi, maka lompatnya juga harus disesuaikan. Pada permainan ini, anak-anak bermain seperti sumo dengan menggunakan balon warna-warni. Lucu sekali ya Potriers. Selanjutnya terdapat area ice skating. Tapi untuk ice skating ini saat kami ke sana ini belum beroperasi ya Potriers. Kerennya di Tamrin Garden Eat and Play ini disediakan banyak gazebo ya Potriers. Ini penting banget, tidak hanya bagi anak-anak yang sedang bermain, tetapi juga bagi pendamping yang ingin beristirahat sambil menunggu anak-anak bermain. Di gazebo juga terdapat stop kontak ya Potriers. Jika Potriers butuh untuk nge-charge, nah ini ada tersedia stop kontak di masing-masing gazebo. Berikutnya ini adalah area kasir. Kita bisa membeli popcorn dan minuman, termasuk jika kita ingin melakukan pembayaran untuk bermain tambahan. Selanjutnya di Tamrin Garden ini juga terdapat area booth makanan dan minuman yang menjual berbagai makanan dan minuman seperti dimsum, mie rebus, bakso aci, sosis bakar, roti, dan masih banyak lagi. Jadi jika ayah bunda lapar, bisa mengunjungi booth makanan ini ya Potriers. Tidak kalah penting, di playground ini juga langsung dapat mengakses toilet ya Potriers.
Jadi Potriers tidak perlu keluar dari playground untuk mencari toilet karena melalui playground ini juga terdapat akses untuk menuju ke toilet. Untuk toiletnya tentu bersih ya Potriers. Sama seperti toilet, melalui playground ini juga terdapat akses untuk menuju ke musola. Jadi Potriers apabila ingin sholat, tidak perlu keluar dari playground. Gimana? Lengkap banget ya Potriers? Selain permainan yang banyak, kita juga tidak perlu keluar dari wahana untuk mencari makan, minuman, toilet, atau musola. Sekian review playground kali ini dari Potret Hari. Semoga bisa menambah referensi tempat bermain anak-anak bagi Potriers yang sedang mencari referensi tempat bermain. Berikut adalah review dari Tamrin Garden Eat and Play. Jangan lupa subscribe, like, share channel Potret Hari Potriers. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.